Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Murtado dari kelas 18 MAC1. Ini adalah tugas besar kedua saya yang diberikan oleh Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Eksan. Yang telah dijelaskan oleh beliau, saya akan mengambil judul tentang rekrutmen. Di sini saya nanti akan menjelaskan tentang definisi rekrutmen, proses rekrutmen, metode rekrutmen, dan alternatif rekrutmen. Oke, langsung aja kita jelaskan. Definisi rekrutmen adalah proses pencarian calon-calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai rencana dan kebutuhan organisasi di waktu tertentu untuk melamar kerja. Proses rekrutmen: 1. Perencanaan sumber daya manusia. 2. Alternatif rekrutmen. 3. Rekrutmen. Dan ada 2 tahap rekrutmen, yaitu bisa metode internal dan eksternal. Apa sih metode internal itu? Metode internal itu merekrut dari dalam perusahaan, dan metode eksternal itu merekrut dari luar perusahaan. Metode rekrutmen internal yaitu penataan atau recruiting. 2. Pemindahan atau mutasi. 3. Pengangkatan atau promosi. 4. Penempatan pekerja melalui bulletin atau papahan. 5. Implementasi keahlian. Nah, itu adalah metode internal dari rekrutmen. Sedangkan keunggulan metode internal yaitu biaya relatif murah karena tidak perlu proses seleksi seperti eksternal. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih. Dan juga organisasi mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan untuk jabatan yang kosong ini. 3. Pekerja memiliki motivasi pasti yang tinggi karena mengetahui kemungkinan akan naik jabatan. 4. Pengembangan karir itu lebih jelas. 5. Pekerja telah memahami secara baik kebijakan, prosedur, ketentuan, dan kebiasaan organisasi perusahaan tersebut. Jadi nggak usah ribet-ribet nyari karyawan yang bakalan masuk dan mempelajari organisasi lagi. Jadi langsung tahu gitu udah organisasi tersebut, kebiasaan dan proses ketentuannya kayak gimana, visi misinya gitu. Nggak usah dijelasin lagi. Kerugian rekrutmen internal yaitu tidak selalu memberikan presentif baru, dan pekerja yang dipromosikan akrab dengan bawahannya sehingga sulit untuk menjalankan kewenangannya dan kekuasaannya. Itu kelemahannya di situ. Sedangkan kita jelaskan tentang selanjutnya metode eksternal. Metode ini biasanya 1. Media seperti koran, jurnal perdagangan, dan radio. 2. Badan penyaluran tenaga kerja pemerintah dan swasta. 3. Lembaga pendidikan seperti mahasiswa magang dan iklan kampus. 4. Organisasi karyawan. 5. Rekomendasi karyawan. 7. Open house. Ya. Keuntungan dari rekrutmen eksternal ini yaitu memiliki gagasan dan pendekatan baru. 2. Bekerja mau mulai dengan lembaran bersih dan memperhatikan spesifik kemampuan khusus yang dialami. 3. Tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang. Jadi bisa lebih jadi orang baru yang kemampuannya mungkin di dalam perusahaan itu tidak ada kemampuan atau keahlian seperti beliau yang akan direkrut. Tapi di sini juga ada kelemahannya. Kelemahan rekrutmen eksternal yaitu keterbatasan peraturan antara karyawan dengan perusahaan. 2. Order penyusutan yang lama. 3. Komitmen karyawan rendah. Itu kelemahan dari eksternal. Lanjut, kita menjelaskan alternatif rekrutmen. 1. Outsourcing atau seperti lembaga yayasan seperti itu.
yaitu menyewa tenaga luar melalui perusahaan lain atau agen untuk mengerjakan tugas internal perusahaan. Itu maksudnya. 2. Tenaga kerja lepas seperti bekerja paruh waktu, temporel, kontraktor lepas, atau menguntungkan perusahaan karena fleksibel dan biaya buruh lebih rendah. Alasan perusahaan menggunakan tenaga lepas seperti ini karena mutasi musim per proyek mendapatkan tenaga ahli tertentu, tidak mau menambahkan pegawai tetap, dan pertumbuhan pesat di luar perhitungan. Itu alasannya perusahaan menggunakan tenaga kerja lepas. Gitu. Juga mungkin alternatifnya bisa mempekerjakan karyawan harian gitu. Itu juga bisa menguntungkan bagi perusahaan karena biayanya lebih relatif rendah. Mungkin segitu saja untuk presentasi Tech Recruitment kali ini. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video ini. Assalamualaikum